Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini, yaitu dengan materi baru, yaitu materi kita adalah teks eksplanasi. Nah, adakah di antara kamu yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ada yang pernah dengar istilah eksplanasi? Oke, kita coba lihat dulu KD dan IPK-nya ya. Pada materi ini, Ananda diharapkan untuk KD pertama itu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, dan untuk keterampilannya yaitu mengkonstruksi informasi pada teks eksplanasi. Sementara IPK untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian secara lisan dan tulis. Yang kedua, mengidentifikasi makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Sementara untuk keterampilan, menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Yang terakhir, menyajikan hasil teks eksplanasi. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian secara lisan dan tulis, mengidentifikasi makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis, menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi serta menyajikan hasil teks eksplanasi dengan mengembangkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, serta bekerja sama dengan baik. Nah, materi di sini yang 3 poin pentingnya adalah ada pengertian, ciri-ciri, dan bagian dari teks eksplanasi atau yang kita kenal biasanya dengan struktur eksplanasi. Yang pertama itu pengertian. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam atau ilmu pengetahuan atau sosial dan budaya bisa terjadi. Bagaimana prosesnya gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, ciri-cirinya. Pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Ada 3 ya. Yang kedua, informasinya berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Dan yang ketiga, faktual itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains, mungkin untuk di bidang pengetahuan alam ya. Kemudian yang terakhir, sifatnya informatif, tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Bukan persuasi dia ya. Oke, kita lanjut yang ke informasi dalam teks eksplanasi. Informasi dalam teks eksplanasi itu ada gagasan utama dan juga ada fakta. Gagasan utama itu Ananda tahu ya, gagasan utama dia dasar pengembangan kalimat. Biasanya gagasan utama terdapat pada kalimat pertama yang ditentukan menjadi sebuah paragraf dengan kalimat-kalimat yang jelasnya. Nah, kemudian ada fakta. Fakta terdapat dalam paragraf teks eksplanasi. Eksplanasi fakta yang berfungsi sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Kenapa? Ya karena yang intinya di eksplanasi itu dia menjelaskan fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, sosial, seperti yang ada di pengertian pertama tadi gitu ya. Oke, kita lanjut ke struktur. Nah, struktur di sini 3. Yang pertama itu pernyataan umum. Di bagian awal dia itu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Intinya fenomena ya. Berarti di bagian awal itu menjelaskan dulu secara umum. Yang kedua itu proses kejadiannya. Nah, barulah di proses kejadian rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana itu akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Nah, dalam hal ini fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Dia tidak bisa bolak-balik gitu ya. Tidak bisa diacak. Rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas, karena dia sebab akibat gitu ya, karena pertanyaannya diawali dengan apa. Nah, terakhir itu ada interpretasi. Interpretasi yaitu komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ini juga disebut dengan interpretasi berarti, atau kesimpulannya gitu ya.
eksplanasi. Kita akan bahas teks eksplanasi ini. Silakan Ananda baca nanti di buah bahan yang Ibu kirimkan ya. Coba kita lihat. Jadi kita baca bersama. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Nah, coba kita lihat. Di sini sudah terlihat bahwasanya ada pernyataan umum. Dia menjelaskan secara umum yaitu gempa bumi itu apa. Nah, diawali dengan pengertian. Gempa bumi adalah peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dipenuhi lautan luas. Nah, paragraf 1 inilah yang termasuk kepada pernyataan umum. Biasanya paragraf 2 sampai paragraf 2 terakhir itu berisi tentang proses kejadian berarti ya kalau istilahnya di sini. Proses kejadian coba kita buktikan. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi penting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Nah, ini berarti berisi tentang proses kejadian atau penjelasan dari gempa tadi gitu ya. Nah, itu cukup panjang. Ini di akhir baru ada kesimpulan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu seperti pada batas flat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak gunung berapi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat sebelum terjadi gempa adalah mengetahui jalan yang paling aman untuk meninggalkan rumah jika terjadi gempa. Sedangkan saat terjadi gempa adalah menjauhi jendela kaca, kompor, atau perabot rumah tangga yang mungkin akan jatuh. Nah, itu kira-kira yang dibahas tadi di bagian deretan penjelas ya. Dan ini dijadikan sebagai simpulan. Nah, itulah strukturnya, ada 3. Oke. Nah, ini penjelasannya sudah kita bahas, identifikasi fenomena atau pernyataan umum dan deretan penjelas serta interpretasi. Ini rinciannya. Instruksi teks eksplanasi. Oke, berarti ini udah untuk keterampilan ya. Di keterampilan berarti kita ini maaf ya, ini salah Ibu nulis di sini. Ini O-nya 2, judulnya juga ini udah kecil, harusnya itu diperbaiki ya. Maaf, nanti kita edit lagi ya. Pengertian gempa bumi, proses terjadinya gempa bumi, akibat gempa bumi itu kira-kira masuk ke bagian identifikasi fenomena. Nah, sampai ke macam-macam ya. Gempa bumi vulkanik dan tektonik ya masih identifikasi itu. Kemudian proses kejadian, waktu kapan, daerah yang terkena itu yang mana saja, itu masuk ke bagian proses. Kemudian yang 2 terakhir itu masuk kepada penjelasan. Oke, kira-kira begitu contohnya. Silakan Ananda buka di link yang sudah dikirimkan di grup WA. Di sana ada sebuah teks baru yang kita akan mencoba berlatih untuk menguraikan informasi dan juga mengonstruksi teks eksplanasi. Oke, pada pertemuan minggu depan kita akan masuk ke kaidah kebahasan teks eksplanasi. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.